Saya diminta untuk membedah penelitian ilmiah saya tentang nasab Ba'lawi. Jadi memang dalam rundownnya itu saya tadi dikasih oleh panitia untuk membahas hasil penelitian saya dan kajian tentang nasab Ba'lawi. Kenal Ba'lawi Pak ya? Ba'lawi adalah sebuah klan yang mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Kata Ibnu Hajar, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasab syarifi wa dhabtuh hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqih. Bahwa wajib bagi setiap orang untuk mempunyai rasa cemburu terhadap nasabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib pula memeriksanya, menelitinya, memverifikasinya, sehingga tidak bisa bernisbat kepada Rasulullah, tidak bisa mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah kecuali orang yang berhak mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Siapa orang yang berhak itu? Dia adalah cucu asli, bukan cucu palsu. Bagaimana cara memverifikasinya? Minimal ada 3 hal. Pertama, min haisul amalu. Kedua, min haisu ilmun nasabi. Yang ketiga, min haisul hamdun nawawiyyu. Pertama, dengan amaliyahnya. Kita lihat amaliyahnya bagaimana orang yang mengaku keturunan Rasul. Apakah amaliyahnya sesuai dengan amaliyah Rasul? Akhlaquhu hal tadullu ala akhlaqi Rasulillah. Apakah akhlaknya itu sesuai dengan akhlaknya Rasulullah? Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan ciri-ciri. Pertama, cucu Nabi asli tidak akan pernah murtad. Yang kedua, cucu Nabi asli mustahil berzina. Ketiga, cucu Nabi asli mustahil sodomi. Ini min haisul amal. Kita lihat tinggal apakah orang-orang yang mengaku turun Nabi ini dari klan Ba'lawi ada yang murtad atau tidak? Ada apa tidak? Ada yang berzina apa tidak? Ada yang sodomi atau tidak? Tinggal klik di Google, banyak yang berzina dari Ba'lawi. Ada Yusuf Al-Kaf di Madura, ada Toha bin Yahya di Cirebon, ada Al-Idrus di Jepara, bahkan 31 orang yang dimbat. Ada enggak yang sodomi? Ada, kemarin itu Rayyan Al-Qadri gay. Gay itu ya sodomi. Ada enggak yang murtad? Thomas Assegaf, tinggal lihat itu di internet. Thomas Assegaf masuk Kristen, bahkan dia jadi pendeta. Ini adalah ciri-ciri bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam min haisul amalu wal akhlaqu. Dari mana kimat itu? Ada dalilnya. Dalilnya dari kitab Ibnu Hajar. Dari kitab apa? Dari kitab Fatawi Ibnu Hajar. Di dalam kitab Fatawi Ibnu Hajar dikatakan, inna haqiqata al-kufri la taqa'u liman ulima ittisalu nasabihi ilal bid'atil karimah. Bahwa
hakikat kekufuran tidak akan pernah terjadi terhadap orang yang diketahui dan diyakini nasabnya bersambung pada Rasulullah. Itu tentang ciri-ciri bahwa turunan Nabi enggak ada yang murtad. Kalau ada salah satu keluarga yang mengaku seluruhnya turun Nabi, lalu dari bagian mereka ada yang murtad, ini idza sabatal ba'du sabatal kullu. Kalau terjadi kemurtadan itu pada satu orang, berarti menandakan bisa terjadi pada yang lainnya. Wa idza sabata anna minhum man kana murtaddan wa hadha dalilun ala annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah. Kalau ada di antara mereka yang bisa murtad demikian, maka ini menunjukkan bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza sabata Thomas As-Segaf kana murtaddan wa huwa min Ba'alawi fasabata anna min Ba'alwi man kana murtaddan wa idza sabata anna min Ba'alwi man kana murtaddan fasabata annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza sabata anna min Ba'alwi man zana fasabata annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah. Walakinna minhum man zana walakinna minhum man zana fasabata annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sabata anna min Ba'alwi man lata, orang yang sodomi, fasabata annahum min dzurriyyati fasabata annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah. Walakinna minhum man lata fasabata annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah fasabata annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dilihat dari min haisul akhlaqu wal amalu. Kemudian min haisu ilmun nasabi wat tarikh. Sudah jelas ada pengakuan, harus ada bukti. Kalau kita mengaku motor ini milik kita, maka kita harus punya BPKB-nya. Kalau ada orang mengaku lulusan UGM, maka harus dicatat di buku induk UGM. Betul? Seperti tuduhan pada Pak Jokowi bahwa ijazahnya palsu. Ijazah itu nggak penting, bos. Yang penting di buku induknya UGM ada nggak namanya Pak Jokowi? Ada nggak? Ada. Sudah jelas ditanyakan nama UGM bahwa Pak Jokowi ada nomor induknya di UGM. Ijazahnya kertas ini selembar, mau palsu mau enggak ada urusan. Betul apa tidak? Kertas ini enggak ada urusan, enggak penting, bos. Ini kertas mau palsu, ini kertas ini mau asli, enggak ada urusan. Karena orang masih bisa jadi sarjana agama kayak saya ini. Kalau Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin mengakui saya sebagai mahasiswa, dilihat S1 saya, betul tahun 1, lupa saya tahun berapa saya kuliah, 2007 kalau nggak salah,
karena saya lulus Salia itu ndak langsung kuliah, mondok muter-muter kayak gangsing. Setelah tahun 2007 saya baru kuliah. Nah, setelah diparanin UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ternyata betul di situ ada nama Imaduddin sebagai mahasiswa, masuk tahun 2007, keluar tahun 2001. Ijazah saya mau hilang, mau kebakar, mau saya ganti lagi dengan ngeprint sendiri, itu tidak ada persoalan. Betul? Setuju? Ini masalah nasab ini mirip. Masalah nasab mirip ya Imdad. Mirip tapi tidak sama. Karena apa? Karena kalau orang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, gampang cara untuk mendeteksinya karena bapaknya masih hidup, yaitu UGM. Tinggal ditanyakan pada UGM, ada enggak nama Pak Jokowi? Ternyata ada. Tapi Baklawi ini yang diaku Ahmad bin Isa adanya di tahun 345 Hijriyah. Tidak bisa kita tanya Ahmad bin Isa, wahai Ahmad bin Isa, apa benar itu Ubed anak kamu? Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah memverifikasi catatan-catatan kitab-kitab masa lalu yang ada di masa Ahmad bin Isa. Betulkah leluhur Baklawi yang bernama Ubed anaknya turunan Nabi yang namanya Ahmad bin Isa? Kalau Ahmad bin Isa ini sudah sahihun jiddan ditulis di dalam kitab-kitab nasab Kang Bejo, sudah ditulis. Jangan senyum-senyum, ini mantan kibin kayaknya ini. Sudah ditulis ada Ahmad bin Isa turunan Nabi, ditulis punya anaknya 3, 1 namanya Muhammad, 2 namanya Ali, 3 namanya Husain. Tidak ada anak namanya Ubed. Kita bapak Kiai banyak tuh kitab-kitabnya, ada Tahdhibul Ansab, ada Al-Muntaqilah At-Talibiyah, ada Al-Mazdi, ada Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ada Al-Asili, ada Al-Fakhri, ada As-Sabatul Musan, ada Tahdhibul Ansab. Semuanya dari mulai abad ke-5 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah tidak ada satupun yang menulis Baklawi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menulis bahwa leluhur mereka yang namanya Ubed sebagai keturunan baginda Nabi atau sebagai anak Ahmad bin Isa. Man arada ayyaruddani fi hada falyatini bidalilin. Ilal an la yastati'u ayyatini bidalilin qattu la min Indonesia wala min Yaman wala min Oman wala min Madinah wala min Makkah, la ahad yastati'u ayyatini bi kitabin wahidin yadhkuru anna Ubaidan ibnun li Ahmad ibni Isa, la yakun. Ini berarti orang kesugihan bisa bahasa Arab semua Kiai. Dia tepuk tangan itu paham. Masya Allah, saya salah masuk ini ke sini. Kang Jagat Luk Pituk ini semua bahasa Arab semua ini. Masya Allah, ini Jagat Mataram ini orang mana sih ini? Ada di sini nih. Ini itu buktinya itu ya, tepuk tangan itu berarti paham. Lau lam yafham lam yushaffiq, lau lam yafham lam yushaffiq.
fa idza saffaqa fa huwa yafhamu ma aqul ma qad qultu ana. Tidak ada Bapak. Lalu mereka bawa kitab-kitab, sekarang kita banyak dibikin sama dia. Kata Hanif Alatas, ada 180 kitab yang menyebut Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Mau 180 kata saya, mau 2000, mau 4000, mau semiliar kitab, kalau kitab baru semua nggak bisa ngaruh. Tetap kamu bukan cucu Nabi. Contohnya begini, sekarang ada berita-berita banyak tuh di koran, kata Roy Suryo, Jokowi ijazahnya palsu, tidak kuliah di UGM. Berita tahun 2025. Ada ratusan media online yang nulis begitu, betul? Tapi ketika ada ditemukan koran tahun 1985 yang menyebutkan di koran itu mahasiswa-mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan namanya Joko Widodo, yang kita pegang apakah koran tahun 1985 atau koran media online, media cetak, majalah tahun 2025? Tahun 1985. Kenapa? Karena kejadiannya TKP-nya itu ada di UGM tahun 1985. Paham? Udah jelas itu. Kertasnya sekarang nih, asli kertasnya nih, Jagad Lutfi itu pakai insinyur, katanya lulusan UGM, tapi nggak pernah dia kuliah di UGM, tapi punya ijazahnya. Diperiksa ijazahnya Kang Jagad ini oleh Roy Suryo, ini pas, lambang UGM identik sesuai dengan ijazah-ijazah yang lain. Kertasnya diperiksa di Singapura bahwa betul ini kertas yang digunakan oleh UGM sebagai ijazah. Namanya pun tepat, tintanya sama dengan yang lain, tapi uangnya durung pernah kuliah di UGM. Iki insinyur palsu apa asli? Palsu. Sing palsu tetap Kenapa? Walaupun kertasnya asli, semuanya asli, tapi arining duhure orang nyambung ya tetap orang ya. Siki Nopel Alidrus ngomong, kalau mau tahu keturunan Nabi asli, tanyakan saja dia punya paspor nasab apa tidak. Kalau dia punya paspor nasab begini yang warna hijau, kata Nopal Alidrus Solo, maka dia turunan Nabi asli. Kalau dia tidak punya paspor nasab begini, berarti dia palsu. Itu aja. Rainira, senajan paspor nasab asli, are cucu Nabi palsu mah palsu baik. Nggih Gus Miftah, ini kayak Balawi Gus Miftah nih. Oh berarti Gus Miftah ini KH. KH itu ada Kiai Haji, ada Ki bin Halu. Jadi zaman sekarang ada orang pakai KH anu misal, jangan langsung oke Haji, belum tentu. Bisa jadi KH itu Ki bin Halu. Wis jelas-jelas dudu putune Kanjeng Nabi,
ngajak-ngajak wong kon ngeyakini iku putune Kanjeng Nabi. Duraka iku, duraka, dosa, kualat. Ngakune sing kualat Imaduddin Al-Kabur itu kualat itu kan. Kualat bagaimana? Kewajiban kita, wa min huquqin nabiy sallallahu alaihi wasallam an nuhibbahu wa nuhibba ahla baitihi. Haknya Nabi itu adalah kita harus mencintainya dan mencintai ahli baitnya Nabi. Bagaimana cara kita mencintai Nabi dan ahli baitnya? Kita jaga keturunan Nabi. Jangan sampai ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi ngaku keturunan Nabi, membawa nama Nabi, kemudian memalukan Nabi karena akhlaknya. Yang satu ada yang mabok, yang satu ada yang zina, yang satu ada yang sodomi, yang satu ada yang dawir, yang satu ada yang ngerampok, yang satu ada yang marah-marah melulu, yang satu ada caci maki Gus Dur, yang satu ada caci maki Mbah Hashim, yang satu ada caci maki NU, yang satu ada caci maki Ansor, yang satu ceramah katanya anak-anak orang-orang Islam tidak boleh masuk Ansor. Las mekono niku masih dibela nih sebagai putune Kanjeng Nabi. Aneh zaman sikiki kahak-kahak iku. Daripada kahaki bin halu, lebih baik haka hampir kiai. Gus-gus itu adalah haka hampir kiai. Tapi kalau kaha belum tentu kiai haji, bisa jadi ki bin halu. Ya ki bin halu itu dia bukannya membela kiai-kiai pribumi, bukan membela kiai-kiai Nusantara, bukan ngebela kiai-kiai kampung, tapi ngebelanya Kabib. Iku arane kaha, artinya kibin halu. Ngaku wong NU tapi orang demening kiai NU. Buktinya ndi orang demen kiai NU? Kuah kiai NU iku dudu sing dadi pengurus doang, sing dadi pengurus 0, sekian persen. Betul? Yang jadi NU itu kiai-kiai kampung sing ngajar patul qorib ning musola, sing ngajar patul muin ning masjid, sing ngaji kuburan, sing mimpin tahlil, sing ngajar a ba ta. Jere wong Indonesia mah ari ning Banten mah alif b t c jim he dal dal. Ini kena premen ya, beda maning. Coba alif ba ta sa jim ha kho 100. Beda ya. Kalau zaman saya kecil begitu he manggilnya, bukan kayak sekarang ho. Anak saya nggak tahu huruf jim, tahunya huruf ja. Kata saya, ini huruf apa? Ja. Ya Allah, jim goblok. Iku mah zaman bengen bah jim siki meja. Nah iki dulur-dulur, berapa orang baik dari Balawi maupun kibin-kibinnya berusaha menjawab. Ada yang bikin kitab bahasa Arab, dari Yaman ada, dari Malaysia ada, dari Oman ada, dari Mekah ada. Semuanya sudah saya jawab. Orang bisa jawab maning. Kenapa? Karena memang laka gelati premen, kecuali gawe manuskrip palsu, kecuali gawe kitab
palsu. Kenapa? Karena orang berbohong untuk sejarah di masa lalu tidak akan bisa untuk sempurna. Kenapa? Sejarah berjalan tidak mungkin sendirian. Sejarah berjalan tidak mungkin sendirian. Begini contohnya, ada orang ngaku pengurus PWI tahun 2025, ngakune PWI Kabupaten Cilacap, karena bisa jadi 5 tahun maning medikelangi ku nang Presiden Prabowo. Wong jere Caimin Presiden Prabowo mah wis ora percaya ning Balawi. Tadi saya lihat di jagat Luk Plituk Luk Pitu dan di Bejo Dunia Akhirat bahwa yang namanya Presiden Prabowo, kata Caimin ketua PKB dan menterinya Bapak Prabowo, bahwa Bapak Prabowo wis ora pati percaya ning habaib kama qala Caimin. Kata Caimin, satu-satunya tokoh NU yang paling getol kepada habaib cuma Nusron Wahid. Itu kata Caimin. Pertama saya lihat di channel KBN Nusantara, dilihat lagi di jagat Luk Pitu ada, di Bejo Dunia Akhirat 2 kali dia mah ada, jagat Mataram dan semuanya ada. Kebanyakan itu YouTuber ini dari daerah-daerah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, kayaknya mebengene keturunan para wartawan di zaman kerajaan. Bisa jadi zaman kerajaan, jadi para pejuang-pejuang yang mengibarkan kemerdekaan dengan cara memberikan berita. Bisa jadi ana sing ngerokok melulu bengene ke buyute ngerokok melulu berjuang tapi bareng ngerokok. Alhamdulillah. Ana sing pejiri ning rabi ning dinding gawa rabi bae, kayane bengene ke buyute pejiri ning rabi kayak kulak ya. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sekarang ini kata Rizik Syihab, mau percaya boleh, ndak percaya juga boleh. Ya udah kalau begitu ya berarti wis rada-rada itu. Percaya boleh katanya, ndak percaya juga boleh, jere Rizik Syihab. Tapi lian-liane mora, kalau tidak percaya kualat, kalau tidak percaya masuk neraka, kalau tidak percaya nanti akan bertemu Rasulullah. Betapa malunya Imaduddin Usman dan seluruh laskar PWI. Sing malu sing isin Gus kita tasira reang apa sira sing bakal isin. Lah makenen ki Kiai Musta'in dua anak 5, Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Humed. Anak Jupri ngaku-ngaku anak Kiai Musta'in di Jakarta. Saya anak Kiai Musta'in. Dihormati wangan murid-murid Kiai Musta'in ini kan. Tapi pas ketemu dengan Kiai Musta'innya, yaitu anaknya tuh endi anak kita botak mekonomiku sampai keluarnya Jupri. Anak saya mah semuanya mustaqun minal ha wal mim wad dal. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Humed. Lakar Jupriku. Kira-kira sing isin Jupri apa kita uang?
Jupri wa anta Jufri ya Ba'lawi fa anta ahaqqu ay yastakhiyya ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita di dalam mengungkap dan meneliti secara ilmiah bukan karena benci pada mereka, kerunya wajib bagi kita untuk cinta kepada umat Islam. Deke Islam itu duduk aja ngomong duduk sengit mas sengit deh. Islam deke masih lah, Islam itu berarti masih saudara kita. Fa ikhwanukum fiddin lah, lamun deke gelem di mai weruh tong ampura ya sira senajan sing cilik melik ngakune putune Kanjeng Nabi, tapi kula weruh sira kudu putune Nabi, bukan duraka suwe-suwe mah lamun sira masih ngaku putune Nabi. Tidak bisa begal nasab, kami dari dulu cucunya Kanjeng Nabi, kamu dasar hasud iri dengki ya hari makonon baik mah ya gati kesidani bakal izin ke pundak Kanjeng Nabi. Tapi kalau nerima apa iya ya, coba saya ikut neliti mana dalilnya Kiai Imad. Ini dalilnya, ini kitab Tahdhibul Ansab, kakek kamu katanya namanya Ubed, ngaku cucunya Ahmad, anaknya Ahmad ini anaknya cuma 3 tuh. Ini kitab Sajarah Mubarakah karya dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dikarang tahun 597 Hijriah. Dikatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma Muhammad Ali Husain, tidak ada Ubed. Berarti tuh buyut kamu yang namanya Ali Asyakron di abad ke-9 Hijriah tahun 895 Hijriah yang mengaku Ubed ini anak daripada Ahmad bin Isa adalah palsu. Yang benar kimat iya ampura dudu sengit kita wong ning sira kerunya suwe-suwe ngaku-ngaku insinyur ligane mah ora kuliah-kuliah acan. Betul, kira-kira salah tora kula mun kula wong main nasehat ning wong supaya deke sadar supaya selamat, salah tora? Kira-kira dora kata ora? Kira-kira nang Allah didemeni tora? Bakal kita wong ki manjing surga tora? Kira-kira lamun ana wong ngebohong putune Nabi padahal duduk kira-kira duraka ta ora? Kira-kira disengiti Nabi ora? Kemudian KH-KH yang mendukung dia ini akan mendapat syafaat Nabi ta ora? Wih kereng amat ora uli syafaat Nabi menawi uli besi. Amin ya rabbal menawi uli KH-KH atau menawi sadar. Amin. Karena KH-KH ini banyak juga dari orang-orang yang kita kenal, betul? Ana sing mantan bos, ana sing dulur, kadang-kadang masih besan, masih tetangga dan mantu. Banyak itu yang berat-berat karena ada kait orang tega ngaku nih bengenjek cilik melik dari putune Nabi barang harap mati jadi mantan cucu Nabi. Orang tega ngaku nih ya ndak apa-apa, tapi kan kita sebagai orang yang mencintai seperti orang tua mencintai anaknya, walaupun tahu anaknya nangis, kalau dia lagi sakit musim hujan dia mau es nangis saja pengen dibeliin es, kira-kira kita beliin apa tidak? Tidak, walaupun kita melihat dia menang. Kenapa? Karena itu kita tahu itu yang terbaik buat anak kita. Kalau kita beliin es dia menang nangis
tapi bakal gering mending ketulung barang orang modar engkau nyesel itu KH bisa jadi bakal nyesel ning akhirat teh. Kenapa engkau waktu di dunia tidak memberikan nasihat kepada orang-orang yang mengaku cucu Nabi, padahal kamu tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi, lalu kamu diam? Kenapa kamu kemudian hari ini pengen masuk surga? Menang bebakaleku Kang Bejo wong imat makonon juga wong marah-marah baik kita sih misalkan celuk Imaduddin Banten siap sini nanti ngajak Gusmar ya, bawa Gusmar sini bawa Gusmar ikut-ikutan di sidang sama Allah. Semua ini kita ini bakal disidang Bapak. Saya ini senajan ning dunia durungana sing bener-bener bisa membawa dalil bahwa Baklawi cucu Nabi, tapi ning akhirat bakal sidang kok bakal ngedeleng kabeh sidangnya aja gegabah. Setiap kalimat, setiap apa saja yang kita katakan di dunia ini, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang besar, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sidang kabeh di sidang. Waduh, mangga kebengen arep mampire nggih. Jadi sing youtuber sing ilok bonceng rangda kah ning anak-anak kene melaka sing bonceng rangda nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hari ini saya bikin sebuah penelitian yang menyatakan Ba'lawi bukan keturunan Nabi secara ilmiah, berdasarkan kitab nasab, berdasarkan kitab sejarah, berdasarkan tes DNA, berdasarkan akhlak dan amal mereka. Saya akan dimintai pertanggungjawaban, dan saya siap bertanggung jawab, dan akan saya katakan di hadapan Rabbul Jalil bahwa saya bersaksi bahwa betul Ba'lawi, Habib Rizik, Habib Taufik, Habib Lutfi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cere Allah, betul surga kamu. Kata saya, nanti dulu seluruh laskar PWI ikut, wajib itu. Jangan lupa Kiai Imdad gitu, sama Kiai Solehan, Gus Rifki ikut semua masuk surga. Ari YouTuber makari. Kenapa? Karena harus nyoting waktu mancing surga ini, disoting. Untuk apa? Modal dalam surga supaya kita bisa ngelihat YouTube di surga. Alhamdulillah, Allahumma rzuqna dukhulal jannah, amin. Nah, yang mengaku ini juga bighairi hakim akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kenapa? Sudah dibilang ada penelitian Imaduddin, itu orang Banten, bahwa kamu sudah dikasih tahu bukan keturunan Nabi, tapi kenapa kamu masih ngaku-ngaku saja? Karena malu saya misal. Maka semuanya ada, setiap pasal ada ancaman hukumannya. Pasal 361 sekian tahun, pasal 32 semua pasal-pasal sesuai dengan perbuatannya
akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kibin-kibin iku bingung deh pada gelati kula. Imat sirama bengenje orang ngajak apa? Iya orang tekan umat kita. Iya kan anak yang YouTube kesel kita deh ngedeleng aja. Orang lokan nonton YouTube yang mendukung Kiai Imad saya. Kenapa? Keiris-iris hati nih. Pengennya nonton sing ngedukung-dukung bae sing kahak-kahak. Karena pemanusia itu Bapak dalam ilmu psikologi ada kecenderungan yang ingin dia dengar, yang ingin dia lihat hanya yang sesuai dengan keinginan hatinya saja. Nah dari situ, dari teori psikologi itu bisa dikatakan sekarang yang mendukung dan percaya bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi mayoritas di Indonesia. Kenapa? Karena setiap ada isu nasab dari YouTuber yang mendukung terhadap terputusnya nasab Ba'lawi, yang nonton selalu banyak ratusan ribu. Bahkan ramai-ramai itu Bang Haji Roma yang nonton 2,6 juta. Waktu wawancara Karakula yang nonton 2,6 juta. Sedangkan lihat itu video-video yang membela habaib yang nonton 35, 27. Kahak-kahak. Coba lihat, coba orang pantes ya. Apa sing modalnya coba HP. YouTuber modalnya HP yang nonton ratusan ribu. TV NU online yang ratusan juta alatnya, yang nonton ketika KH ceramah itu 35 orang. Mengapa bisa mekonon? Ini harusnya introspeksi, betul? Kita kadang-kadang nonton itu komentar-komentarnya saya baca nangis, ya Allah ya Rabbi. Karena yang nonton TV-TV yang punya Nahdlatul Ulama orang NU. Kalau orang Wahabi nggak mau nonton TV NU, orang Wahabi EPI nggak mau nonton NU online, yang nonton itu saya mah punya aplikasinya juga dari zaman dulu, donasi-donasi untuk NU online TVNU supaya NU gede. Tapi ketika sekarang lihat komentar-komentar, kalau ada yang ngomong bela-bela Habib itu di TVNU, yang komentar, ya Allah, ini adalah harusnya introspeksi, bukan malah ngomong ini yang komentar katanya buzzer-buzzer, yang komentar adalah mesin-mesin. Anakku pimpinan NU ngomong bahwa yang komentar itu mesin katanya. Yang bisa komentar tuh uang, bisa ngetik mekonon gitu. Lah ini bukannya introspeksi, tapi malah kemudian mencari kambing hitam robot. Kecintaan kita pada Indonesia NKRI final, betul? Tetapi dukungan kita pada pemerintah kondisional. Kalau pemerintah bagus, kita dukung. Kalau pemerintah melenceng dari anggaran dasar negara, dari Undang-Undang Dasar 45, dari Pancasila, ya kita harus mengkritik, tidak boleh mendukung, betul? Begitu pula kepada organisasi kita Nahdlatul Ulama. Kalau sesuai dengan konon asasi, sesuai dengan semangat perjuangan Wali Songo, kita dukung. Karena kesetiaan dan kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama bersifat final. Tetapi dukungan kita kepada pengurus itu kondisional.
Kalau pengurusnya sesuai dengan cita-cita Nahdlatul Ulama, kita dukung. Kalau tidak sesuai dengan cita-cita muassis, cita-cita para the founding father Nahdlatul Ulama, kita kritiki agar mereka juga kemudian introspeksi untuk mengambil jalan yang sesuai dengan para muassis Nahdlatul Ulama. Iki pada menang ki apa jawabannya ki? Apakah kue hentek? Udah jam 12 lewat. Wis lanjut baik kita mado balik ke Banten. Iya, beong Cilacap meparak kita balik ke Banten. Luar biasa kisah lihan ini. Di rumah saya aja istri saya sampai kaget, sampai dia membuka pintu, ada apa katanya, itu tamu santri saya yang perempuan, ada yang ngelirik juga, ternyata lagi ini Gus Rifki Pisolehan Imam Tuhin lagi yel-yel. Ini menambah kesemangatan santri-santri saya bahwa ini yang sudah sepuh pun dalam berjuang luar biasa. Satu pesan saya kepada para pengurus PWI LS di Kabupaten Cilacap, NKRI ini adalah sebuah keniscayaan realitas kita dalam berbangsa dan bernegara. PWI LS harus senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, umat Islam di Indonesia ini mayoritas, maka PWI LS wajib menjaga umat Islam Indonesia. Tiga, keberagaman agama dan suku di Indonesia adalah realitas dan keniscayaan. PWI LS harus menjaga kerukunan antar umat beragama, antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita sebagai mayoritas dalam beragama, Islam sebagai mayoritas, kita harus melindungi yang minoritas. Yang minoritas harus menghormati yang mayoritas. Apabila sebuah agama yang mayoritas tidak mempunyai rasa melindungi terhadap yang minoritas, maka negara yang plural tidak akan aman, tidak akan damai, tidak akan tentram. Bagaimana menjaga kerukunan kedamaian? Jangan suka ajaran agama yang lain yang diyakini ajarannya kemudian kita bedah kesalahannya di hadapan publik. Ini aturan Allah. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi alam. Jangan kau caci maki Tuhan-Tuhan mereka, maka mereka nanti akan mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Itu orang-orang yang baru masuk Islam, banyak yang baru masuk Islam kemudian membongkar-bongkar kesalahan agama masa lalunya di hadapan publik. Bisa dilihat bukan hanya oleh orang Islam,
tapi juga dilihat oleh orang-orang non-Islam di mana dulu dia beragama yang sama dengan orang yang sekarang ini marah. Makanya saya tidak setuju adanya debat-debat antar umat beragama tentang ajaran, debat tentang Islam Kristen. Tidak perlu. Qad tabayyana rusdu minal ghai. Siapa yang mau masuk Islam, masuklah Islam. Yang belum mau, jangan kita paksa. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghai. Ini ajaran Islam. Gak perlu supaya orang itu masuk Islam kita ngajak debat kepada dia. Debat-debat Islam Kristen zaman pengen gak wis kuma sikima la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal. Kalau orang mau supaya orang masuk Islam ke agama Islam, kita tunjukkan bahwa Islam agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mencintai manusia, agama yang menghormati semuanya, maka mereka nanti akan merasa nyaman dengan Islam, mengetahui kebenaran Islam. Wah, inilah agama yang benar. Mereka mau masuk Islam. Nah, iki mah Tuhan-Tuhan mereka kita caci maki. Kalau kita mencaci maki Tuhan orang lain, itu sama kita mencaci Tuhan kita sendiri. Kenapa? Karena nanti mereka akan balas mencaci maki Tuhan kita. Kalau kita caci maki nabi mereka, maka mereka nanti akan mencaci maki nabi kita. Kalau kita caci maki ajaran mereka, maka mereka juga akan mencaci maki ajaran kita. Siki mau Islam bagi masih akeh sing durung salat lengkap, iku bedingin kon pada lengkap salat 5 waktu, tapi aja dipaksa maning. Iki masih ngora gelem PWI durung salat dijendor-jendor kenang panglima. Goblok maning bae. La ikraha fiddin. Mancing Islam iku wis luar biasa bocah. Dulur-dulur sedanten. Wis mancing Islam iku wis luar biasa. Kita harus menghormati semuanya. Agama yang sudah diakui di Indonesia ada 6. Yang belum diakui, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Selagi itu masih kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, itu sesuai dengan Pancasila, harus dihormati, jangan dipaksa-paksa. Kecuali dia mengatasnamakan Islam, kemudian mengaku ada nabi baru, berarti tidak sesuai ajaran Islam. Serahkan kepada Kejaksaan Agung, serahkan kepada FKUB bahwa ini aliran sesat dalam Islam. Ngakune Islam tapi nabine Sarmedi. Karena kalau dia mengakunya Islam, maka nabinya harus Muhammad. Lamun deke ngakune agama baru, bu agama tiang listrik dah, nabi ini siapa? Sarmedi. Ya berarti kuma ajaran baru, bukan ajaran sesat menurut dheweke mah, dan tidak melanggar Pancasila. Biarkan aja, kita cerminkan Islam agama yang rahmatan lil alamin. Zaman bengen kita bisa Islam kabeh karena Wali Songo ahlaknya bagus. Betul? Karena Wali Songo ahlaknya bagus, orang-orang pada mau masuk Islam walaupun durung gelem sholat. Nang Wali Songo ora dipaksa-paksa, dijejak-jejak ki sing durung sholat iku. Makanya wong wis manjing Islam teger jauh lebih berkat. Lamun ngaji jauh lebih berkat, alhamdulillah. Ku cara Wali Songo, bukan caranya ngomong tidak sholat, tidak ibadah, bulan puasa kamu dagang makanan, ini adalah melanggar syariat Islam, serbu. Akhirnya uang dagang ning bulan puasa Ramadan diacak-acak warungnya. Iki bukan ajaran Wali Songo,
dan tidak sesuai dengan ajaran dan sila-sila dalam Pancasila. Semangkolah durur-durur sampun setengah siji, mudah-mudahan wenten manfaatnya. Selamat yang baru dilantik, mari kita jaga Indonesia, kita sayangi para kibin-kibin, termasuk para kaha-kaha. Kibin halu kita juga harus sayangi dan tetap harus menjaga adab dan akhlak. Tapi adab dan akhlak tetap dengan semangat keberanian yang menyala. Kalau kita didahului, kita borong. Minggir orang minggir, minggir orang minggir, minggir orang minggir, derek, 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 kisolehan. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.